Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Yuliana dari Prodi Farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Pengantaran Obat dengan materinya yaitu Parenteral Drug Delivery. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang Parenteral Drug Delivery. Sediaan parenteral adalah sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian dengan injeksi, infus atau implantasi ke dalam tubuh manusia atau hewan. Preparasi sediaan parenteral memerlukan penggunaan eksibien atau zat tambahan yang digunakan sebagai untuk membuat larutan isotonik berkenaan dengan darah, untuk menyesuaikan pH, untuk meningkatkan kelarutan, untuk mencegah kerusakan bahan aktif, atau untuk memberikan sifat antimikroba yang memadai tetapi tidak mempengaruhi efek obat yang diinginkan, atau dengan konsentrasi yang diinginkan tidak menyebabkan toksisitas atau iritasi lokal. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang pembagian injeksi drug delivery. Yang pertama itu ada rute subkutan. Rute ini diberikan untuk obat yang tidak menyebabkan iritasi, larut dalam air, diserap dengan baik, misalnya insulin, untuk menghindari terjadinya kerusakan jaringan dan akumulasi lokal terhadap obat injeksi yang tidak diserap. Rute ini untuk obat penyakit kronis. Dan yang kedua itu ada rute intramuskular. Tempat injeksi intramuskular adalah otot gluteal, deltoid, dan otot lateralis. Injeksi ini jauh di dalam otot dan jauh dari saraf arteri utama untuk menghindari kerusakan jaringan. Volume injeksi intramuskular tidak boleh lebih dari 2 mili. Yang ketiga itu ada rute intravena. Rute intravena kadang-kadang digunakan sebagai rute pemberian untuk bentuk sediaan berkelanjutan atau terkontrol seperti sebagai liposom, partikel nano, eritrosit, dan polipeptida. Dan yang terakhir itu ada rute intraperitoneal. Makromolekul yang diberikan secara intraperitoneal dapat memperoleh akses ke sistem limpatik dan kembali secara perlahan ke kompartemen vaskular, sehingga dapat digunakan sebagai pembawa untuk menargetkan zat antineoplastik ke dalam sistem limpatik. Dan yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang beda injeksi bentuk solusion atau larutan dan dispersi koloidal. Injeksi solusion atau larutan. Injeksi adalah larutan steril, emulsi atau suspensi. Dipreparasi dengan melarutkan, misalnya di formula dengan emulsi atau suspensi dari zat aktif dan bahan tambahan di dalam air atau dalam cairan tidak berair yang cocok. Dan dispersi koloid itu terdiri dari liposom dan ada niosom. Niosom adalah vesikel surfaktan non-ionik yang diperoleh dari hidrasi surfaktan non-ionik sintetik. Dan yang keempat itu saya akan menjelaskan tentang beda injeksi drug delivery dengan liposom dan niosom. Liposom dibentuk oleh molekul fosfolipid dalam lingkungan berair seperti molekul fosfolipid amipili membentuk bilayer Bucher tertutup dalam upaya untuk melindungi kelompok hidrofobik dari lingkungan berair sambil tetap mempertahankan kontak dengan fase berair melalui kelompok kepala hidrofolik. Dan ada niosom. Niosom adalah vesikel surfaktan non-ionik yang diperoleh dari hidrasi surfaktan non-ionik sintetik, struktur tipikal niosom. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang beda injeksi drug delivery, bentuk nanopartikel dan mikropartikel. Bentuk nanopartikel ini, nanosuspensi farmasi dapat didefinisikan sebagai partikel obat berukuran nano yang terdispersi di dalam air untuk penggunaan oral dan topikal atau pemberian parenteral dan paru. Ukuran partikel dalam nanosuspensi kurang dari 1 mikrometer. Nanoemulsion atau microemulsion adalah dispersi cair dari air dan minyak yang dibuat homogen, transparan, atau tembus cahaya
dan stabil secara termodinamik dengan penambahan jumlah besar surfaktan dan CO surfaktan. Dan ada solid lipid nanopartikel atau SLN adalah partikel koloid yang tersusun dari matriks lipid biokompatibel atau biodegradable yang padat pada suhu tubuh dan rentang ukuran pameran di antara 100 dan 400 nanomikro. Dan mikropartikel itu terdiri dari mikrosfer. Mikrosfer adalah serbuk mengalir bebas yang terdiri dari partikel bola dengan ukuran idealnya kurang dari 125 mikron. Larutan dalam air disuntikkan dengan jarum angka 18 atau 20. Dan ada mikrokapsul. Obat letaknya terpusat di dalam cangkang polimerik dengan ketebalan terbatas dan pelepasan dapat dikontrol dengan disolusi, difusi, atau keduanya. Mikrokapsul berkualitas dengan dinding tebal umumnya melepaskan obat-obatan pada ordeno. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.